Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan sehingga dapat beraktivitas setiap hari dengan ridho ilahi. Amin. Dalam tayangan video sebelumnya kita telah membahas tentang Asmaul Husna. Yang saya tekankan pada pelajaran tersebut adalah kita bisa menghafalkan dan membacanya setiap hari. Selain itu, kita harus selalu berusaha meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan ingin selalu yang sempurna, teliti dalam berbuat, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, serta selalu melihat dan mengamati dampak apa yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Pada kesempatan kali ini, mari kita mulai bahas bab 2, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Saya pernah diskusi dengan guru senior di sini. Beliau bertanya kepada saya, "Mas, sebenarnya hal yang paling kamu tekankan kepada murid dalam belajar mengajar apa?" Saya menjawab simpel, "Dengan karakter mulia, Pak." Lalu beliau menjawab dengan beberapa pendapat. "Mas, kadang kita itu terlena dengan pendidikan karakter mulia yang diejawantahkan kebanyakan orang dengan perkataan yang baik dan perilaku yang baik. Namun ada yang dilupakan, yaitu tentang nilai-nilai kejujuran." Kejujuran di zaman sekarang ini sudah mengalami degradasi. Percuma Mas apabila ada seorang murid kamu yang sopan dan santun namun berbohong. Contoh kecil, ketika sedang ulangan harian, ada murid kelihatannya pintar, sopan, dan santun. Namun di akhir waktu ulangan harian, ternyata murid itu nyontek, bahkan buka buku, bejel. Malah saya lebih suka murid itu, meskipun kemampuannya pas-pasan, namun dia jujur mengerjakan ulangan harian. Coro kasarane ngene, luwih api ora patek sopan, ora patek santun, ora patek pinter, tapi jujur. Tapi menawi saged nggih, saged pinter, saged sopan, saged santun, ugi jujur. Diskusi tersebut sebenarnya masih panjang, namun intinya bagaimana caranya agar semua murid bisa menanamkan karakter jujur dalam kehidupan sehari-hari selain sopan dan santun. Pungkasane rembug, dadi wong iku kudu pinter, kober lan bener. Cukup iku wae hasil diskusi ini. Kembali ke materi, kejujuran, amanah, dan istiqomah. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Lanjutkan ya, mengapa kita harus jujur? Rasulullah Muhammad SAW sampun ngendika, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi, kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Cukup itu saja dulu, amanah dan istiqomah. Lanjut minggu depan ya. Pesan saya, katakan sejujurnya walau itu pahit.
tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, bosan lah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu ngeremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah.